Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita ke pembelajaran tema 4, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 2. Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya anak-anak ibu pagi tadi sudah berdoa kan di pembelajaran matematika, dan kita awali pembelajaran tema ini dengan bismillah. Semoga anak-anak ibu dapat memahami materi hari ini dengan baik. Baiklah, kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ananda mampu menjelaskan hubungan antara simbol dan makna sila kedua Pancasila. Tujuan yang kedua, Ananda mampu melihat masalah ataupun sikap yang berkaitan dengan sila kedua ini. Dan yang ketiga, Ananda mampu mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menggambar 3 dimensi. Tujuan yang terakhir, Ananda mampu menggambar 3 dimensi yang menunjukkan pengamalan sila Pancasila yang kedua. Nah, kita lihat pembelajaran kita. Sebelumnya jangan lupa Ananda silakan buka buku temanya pembelajaran 2 halaman 59. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini pekerjaan apa yang paling baik menurut anak-anak ibu? Dan bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda itu? Nah, untuk mengetahui jawaban ini silakan buka buku temanya tadi halaman 59. Di sana ada sebuah cerita. Nah, ini adalah cerita tentang Pak Made dengan temannya yang berbeda pekerjaan. Ibu bacakan. Pak Made adalah seorang pelukis. Jadi Pak Made ini seorang pelukis ya. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terfikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitupun sebaliknya. Pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Nah, jadi Ananda, tidak ada pekerjaan yang buruk atau tidak baik. Semua pekerjaan itu sama, asal memberikan manfaat yang baik untuk yang bekerja dan orang yang di sekitarnya. Nah, kita lanjutkan. Tadi di cerita pekerjaan Pak Made dan Pak Tony disebutkan bahwasannya menghargai perbedaan itu merupakan pengamalan dari sila kedua. Nah, kita lihat simbol dari Pancasila, sila kedua itu apa? Nah, rantai ya. Bunyi sila kedua itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang bentuk apakah simbol sila kedua Pancasila? Tadi udah tahu ya, bentuknya rantai. Apa makna simbol sila kedua Pancasila? Kenapa sih bentuknya rantai? Apa sih maknanya? Nah, bentuknya rantai. Nah, coba Nana baca. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Jadi ini kita lihat, ini ada yang rantainya segi empat dan ini ada yang lingkaran. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Wah, dalam sekali ya maknanya anak-anak ibu. Dari sebuah rantai yang menjadi simbol sila Pancasila yang kedua, ternyata maknanya begitu luas. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari makna yang Ananda pahami tadi, beberapa sikap yang menunjukkan sila kedua itu sangat banyak.
Nah, sekarang kita ketahui dulu, sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini bermakna yang pertama, setiap manusia setara dan sejajar kedudukannya. Tidak ada yang membedakan, kecuali kebaikannya. Nah, walaupun Pak Tony dan Pak Made tadi berbeda pekerjaan, mereka tidak pernah menganggap pekerjaan mereka lebih baik daripada temannya, ataupun sebaliknya. Mereka mengetahui dan memahami bahwasanya semua manusia itu setara kedudukannya, dan mereka berusaha untuk memberikan manfaat yang lebih dari pekerjaannya. Makna yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Nah, ini maksudnya Ananda harus memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, yang benar. Artinya mematuhi peraturan, bertindak dengan benar, sesuai dengan moral, sopan santun, baik dalam rasanya, saat ada orang yang kesulitan, kita juga merasa kesulitan, kita berempati. Kita beradab dalam pikiran, artinya kita berusaha menghormati, menolong, mencari solusi untuk ikut membantu orang lain. Dan tindakan, artinya ada aksi yang kita lakukan untuk sebagai wujud dari rasa dan pikiran kita tadi. Yang ketiga, maknanya anti penjajahan. Jadi tidak ada penindasan karena semuanya itu sama. Yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, ini makna yang paling dalam ya Ananda. Sekarang kita buka buku temanya halaman 61. Nah, coba Ananda buka buku temanya halaman 61. Nah, di sini Dayu tidak mau sekolah. Nah, Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini Dayu tidak mau masuk sekolah. Nah, karena malu. Jadi artinya Ananda bisa memahami sikap kita yang buruk, membeda-bedakan orang lain, kemudian melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang buruk, kemudian kita merasa lebih baik dari orang lain, ini dapat merusak hubungan pertemanan, membuat teman kita menjadi tidak semangat belajar, secara tidak langsung kita merusak hati dan pikirannya. Jadi sangat penting ya kita memiliki sikap saling menghormati itu sebagaimana sila kedua. Nah, sekarang Ananda ingat lagi materi yang telah berlalu, yaitu tentang gambar 3 dimensi. Masih ingat kan pekerjaan Pak Tony tadi apa? Ya, sebagai pelukis. Nah, lukisan itu adalah salah satu contoh gambar 3 dimensi. Apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menggambar 3 dimensi? Ada 5. Nah, diingat lagi pembelajaran sebelumnya, ada model, proporsi, komposisi, perspektif, dan gelap terang. Nah, ini adalah contoh gambar 3 dimensi yang mencerminkan pengalaman sila kedua Pancasila. Nah, ini juga ada gambar lainnya. Nih, ada orang yang menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Nah, kalau ini apa? Membantu sesama yang mengalami kesulitan, yang terkena bencana. Selagi kita bisa membantu, kita tolong baik dengan materi maupun non-material. Nah, demikian materi kita hari ini. Ananda silakan diulangi lagi videonya, dipelajari, dan didampingi dengan buku temanya ya. Semangat belajar untuk anak-anak ibu. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.